Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika untuk menyampaikan judul kontribusi Islam terhadap nilai-nilai positif dan peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu sosial. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama atau kelompoknya yaitu Kak Hasna Hamidah yang namanya Kak Hasna. Lalu yang kedua ada Kak Haula Afiana. Nah, itu namanya Kak Haula. Lalu yang ketiga ada namanya Kak Rizky Apriana. Nah, itu namanya Kak Rizky Apriana. Yang keempat ada namanya Kak Gesa. Mana Kak Gesa? Nah, itu namanya Kak Gesa. Lalu yang kelima ada Muhammad Arif Firdaus yang di belakang. Lalu yang terakhir ada saya Abdul Muhammad Alisa. Dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai yang diajarkan Islam meliputi keadilan, kebenaran, kesetaraan, perdamaian, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini dijelaskan secara komprehensif dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama ajaran Islam. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antara manusia dan dengan lingkungan. Dalam Islam, akhlak mulia sangat ditekankan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik dalam menerapkan nilai-nilai positif tersebut, sehingga umat Islam diajarkan untuk meniru akhlak beliau. Makanya ada hadis Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini untuk membenarkan akhlak. Lalu di sini ada implementasi nilai-nilai positif dalam kehidupan Islam, kehidupan masyarakat yang akan disampaikan oleh Hasna. Implementasi nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat yang pertama itu ada keadilan, yaitu menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua ada kebersihan. Kebersihan diri dan lingkungan adalah bagian dari iman. Yang ketiga tolong menolong merupakan solidaritas melalui sedekah, zakat, dan infak. Yang terakhir ada toleransi, yaitu menghormati perbedaan agama, budaya, dan sosial. Lalu di sini ada peran Islam dalam ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Kak Haula. Peran Islam dalam ilmu pengetahuan itu ada Al-Khwarizmi, yaitu seorang matematika yang dikenal sebagai Bapak Aljabar dan menciptakan algoritma yang menjadi dasar dari ilmu komputer modern. Lalu yang kedua ada Al-Biruni, ilmuwan yang meneliti astronomi dan geografi, memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman rotasi bumi. Yang ketiga, pasti ada familiar nih sama adik-adik ya, itu Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf yang menulis The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama di Universitas Eropa selama berabad-abad. Lalu yang terakhir ada Al-Kindi, yaitu filsuf dan ilmu yang mengembangkan konsep-konsep penting dalam logika, matematika, dan metafisika. Lalu di sini ada peran Islam dalam ilmu sosial yang akan disampaikan oleh Kak Apriana. Nah, untuk selanjutnya peran Islam dalam ilmu sosial itu ada yang pertama itu ada keadilan sosial. Nah, Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Nah, setiap individu memiliki hak dan yang sama atas sumber daya alam dan harta. Yang kedua itu ada zakat. Nah, zakat itu sebagai rukun Islam adalah instrumen sosial untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Baik, di sini ada relevansi Islam di masa kini. Yang pertama, nilai-nilai Islam tetap relevan di era modern. Jadi kita jangan takut ketinggalan dengan dunia yang modern saat ini. Islam tetap berkembang. Lalu yang kedua ada teknologi dan globalisasi menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada generasi muda nih kayak adik-adik. Ini kan generasi muda memiliki peluang untuk mengembangkan ilmu berbasis Islam. Menutup, Islam telah berkontribusi besar dalam keadaan
Generasi muda diajak untuk mempelajari dan melestarikan nilai-nilai Islam, lalu mengimplementasikan nilai-nilai seperti keadilan dan toleransi untuk dunia lebih baik. Baik, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum kita tutup, di sini ada kuis dari tadi yang kita mau sampaikan. Coba di slide berikutnya sebelum ditutup. Dari baca, ini juga dibaca ya. Oke, sudah ya. Di sini kakak mau ngasih kuis atau mungkin pertanyaan random mengenai materi tadi tentang ada siapa aja sih dalam ilmu pengetahuan Islam itu dari 4 orang ini. Ada yang bisa jawab? Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Bisa jawab? Ya, bisa jawab. Ada hadiahnya. Sebutin aja namanya siapa aja di 4 orang ini. Angkat tangan aja, angkat tangan dulu, baru nanti jawab. Minimal gue deh. Minimal 2, ayo. 2 orang kak. Ayo, ini dulu. Oke, sebutin namanya dulu dong. Saya Adi Abdul Elbram. Oke. Pertama Captain Nona Abisena. Ya. Kedua Abdul Bapak dari Wis. Ya, boleh. Nah, Maju disuruh maju, maju, kita dipoto, maju ini dipoto. masih ada kesempatan. Maju, buat disuruh maju. Yang belum disebutkan, boleh disebutkan. Ayo, siapa? Ya, betul. Terus tadi ini kuis berikutnya yang ilmu pengetahuan dalam bidang sosial. Itu ada apa aja sih? Kan ada 2 tuh. Apa aja ya? Dalam 2 itu. Nah, Terus lagi ya, satu itu saja pelajaran banyak. Satu, sama lagi. Biasa tuh kita kalau ada di Islam tuh kita kalau bayar, ya. boleh. Sampai bentar ya. Udah cukup, mungkin itu aja kuisnya. Semoga bermanfaat sama adik-adik, jadi bisa tahu apa aja sih kontribusi Islam tuh di dunia sekarang ini, dalam dunia modern ini. Kebetulan nih kakak-kakak ini orang sistem informasi yang dimana kita buat website itu digitalisasi. Kayak misalnya absen kan masih manual ya. Ini kakak-kakak ini bisa buat website absen secara digital. Nih, ini mereka semua bisa. Website apa? Ada tahu di Limu sendiri ini udah ada loh satu website yang dia bisa langsung ditapsis, bayar bulan-bulanan. Apa itu nama website-nya? Hah? Nah, itu salah satu yang kita pelajari di kampus kita tentang digital. Jadi adik-adik nanti kalau misalnya udah keluar, udah dari pondok, jangan takut tertinggal kayak, oh kita nih anak pondok nggak bisa loh berkembang, ternyata bisa. Nah, contohnya ini kakak sendiri saya itu dulu alumni sini, angkatan 17. Jadi kakak terjun di dunia digital, teman-teman sama. Jadi kita tahu, oh ternyata kita nggak harus belajar nabi doang. Di luar juga masih banyak loh ilmu yang kita belum tahu. Di luar itu masih banyak. Jadi kita jangan takut tertinggal ya. Kita masih bisa berkontribusi di dalam dunia yang sudah modern sekarang. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya maaf. Yang tadi mana ya? Maju aja. Maju ke depan. Yang kedua nanti dulu ya. Yang kedua ya. Ayo, yang menang tadi.
Boleh depan. Mungkin nggak ini ya. Nggak banyak. Ini kakak boleh menyekat rekam sama di foto ya. Terima kasih. Sama nanti yang lain nanti dikasih snack sama kakak-kakak, tolong dibagikan snacknya. Ya, sebelum ditutup bagikan snacknya. Nanti yang menang ini sama yang sana ya. Oh ini maaf tadi ya, yang menjawab itu keadilan sosial dan zakat. Nah, ya, nanti ya sabar ya. Boleh dibagi itu sampai. Untuk belajar renang jauh dekat, boleh aman. Boleh. Ya. Udah semua ya? Udah berapa semua ya? Udah semua ya? Ya. Kakak minta maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kakak juga, termasuk kakak sendiri. Ini terima kasih banyak udah minta waktunya ya. Lagi ujian ya? Selamat belajar, pokoknya mana aja kelintihan. Sama nanti terakhir kita foto bareng ya izin ya. Nanti kita mau post di Instagram karena ini tugas kuliah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.